Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, gimana kabarnya santri kelas 8 MTS Reva Islami? Insya Allah ini adalah daring pembelajaran IPA terakhir kalian. Jadi besok minggu depan insya Allah kita sudah ketemu di kelas seperti biasanya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas tentang gerak pada manusia. Terus hari ini kita bahas gerak pada benda. Kemarin kan membahas gerakan pada manusia, alat gerak pada manusia. Sekarang kita bahas gerakan pada benda. Kemarin kita bahasnya biologinya pertemuan kemarin. Terus hari ini kita bahas tentang fisikanya. Jadi ini gerak pada benda. Pertama kita mulai dengan membaca basmalah dulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi ada pengumuman ya. Ya, kita lanjutkan pembelajarannya. Sebelum kita belajar jarak dan perpindahan, jadi kita harus pahami dulu apa itu gerak. Apa itu gerak ya? Gerak, suatu benda yang dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan. Maksudnya apa? Benda bergerak itu harus ada gerakan. Contohnya ini ada suatu benda. Ada suatu benda ya. Dari sini, dari titik A, titik 1 pindah ke titik sini. Titik 2. Nah, dari sini ke sini itu dinamakan bergerak, dan titik acuan suatu titik memulai pengukuran benda adalah titik awalnya. Ini adalah titik acuan, titik awalnya mulai pengukuran. Benda bergerak ini titik awalnya. Titik yang dilalui suatu benda ketika bergerak disebut lintasannya. Dari sini ke sini lintasannya gimana? Ini lintasannya. Ada lintasan ini. Ini lintasannya. Gak mungkin benda berpindah tanpa ada lintasan itu. Apa bisa benda dari ini? Das, terus pindah ke sini. Bling, gak mungkin kan? Pasti ada lintasan. Meskipun lintasannya itu kamu bawa, lintasannya berpindah dari sini ke sini, itu juga namanya lintasan. Ya, terus selanjutnya, gerak dapat dikatakan sebagai perubahan. Gerak dapat dikatakan sebagai perubahan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi dari pindah dari titik 1 ke titik 2 itu pasti ada waktunya. Waktunya apa? Waktunya itu adalah dari dari 1 ke 2 pasti ada selang waktu 1 detik, setengah detik, 1 jam, pasti ada selang waktunya. Itu dinamakan waktu. Dan terus yang kita bahas utama hari ini adalah jarak dan perpindahannya. Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda dari jarak termasuk besaran skala. Jadi benda dari titik 1 ke 2 melalui jarak ini. Nah, ini adalah lintasannya, jaraknya ini. Paham? Terus 2, perpindahan merupakan jarak dan arah dari kedudukan awal ke akhir. Perpindahan adalah jarak dan arah. Dari 1 ke 2 arahnya dari sini normal arahnya seret ke 2. Terus perpindahan yang kedua arahnya dari 1 ke bawah lagi ke atas, lurus terus ke atas lagi. Ini perpindahannya. Jadi lintasannya itu berbeda bergantung perpindahannya. Perpindahan termasuk besaran vektor. Jadi ini besaran vektor. Ini besaran vektornya. Besaran vektor nanti kita bahas saat rumus. Ini rumusnya. Kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Jadi kecepatan dan perpindahan yang ditempuh benda setiap waktu. Jadi perpindahannya dari detik ini sampai ke detik ini dinamakan kecepatan. Kecepatan termasuk besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang skalanya ini berubah, ada 2 belakangnya. Meter per second ini adalah besaran vektor.
Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh pada suatu benda pada satuan waktu. Paham kan? Terus kelajuan termasuk besaran skala kelajuan. Hubungan kecepatan dan kelajuan yaitu ini, Vs per T. V adalah kecepatan atau kelajuan, S adalah perpindahan atau jarak, T adalah waktunya. Kalau dalam bahasa Indonesia singkatannya segitiga Jokowi. Jadi J itu adalah jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu. Nah, masuk ke contoh soal. Adik naik sepeda dengan kecepatan 6 meter per second. 6 meter per second ini jadi apa? Jadi kecepatan ya, jadi V-nya. Ini jadi V. 10 menit jadi apa? S, waktu. S. Maka jarak yang ditempuh adik adalah berapa jaraknya? Berarti mencari S. Rumus utama adalah V sama dengan S per T. Kalau mencari S dari mana? Mencari S. Jadi mencari S rumusnya adalah V kali T. Mencari S dari V kali T rumusnya. Dari rumus awalnya adalah ini. V sama dengan S per T. Kalau mencari jarak, maka rumusnya berpindah menjadi S V kali T. Jadi rumusnya adalah 6 kali 10. Ini kan 10 menit. Menit kita rubah ke detik dulu. Jadi kalau merubah ke detik dikalikan 60. 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 10 menit sama dengan 600 detik. Kalau dalam bahasa Inggris 600 second. Jadi rumusnya 6 meter per second kali 600. Jadi sama dengan ini hasilnya. 3.600 meter kita rubah ke kilometer. Kalau gitu kita bagi 100. Jadi hasilnya adalah kita bagi 1000. Jadi hasilnya adalah C. Terus percepatan. Perbedaan kecepatan dan percepatan itu apa? Percepatan adalah kecepatan dia satuan waktu. Jadi kalau kecepatan adalah keseluruhan dari titik awal sampai titik akhir. Ini kecepatan. 1, 2. Ini adalah kecepatan. Kalau percepatan, tengah-tengahnya ini selang waktunya dari A ke B. Kalau percepatan itu waktunya tiap waktu. Di sini ada titik lagi. Di sini ada lagi. Ini titik minus A. Di sini titik C. Jadi ini adalah percepatan. Percepatan itu ini percepatan. Percepatan ini perbedaan tiap waktunya. Karena tiap perpindahan itu belum tentu kecepatannya sama. Jadi percepatan adalah kalau kecepatan itu adalah keseluruhan dari A ke garis 1 ke 2. Kalau percepatan ini sedikit-sedikit ini selang waktunya berbeda-beda kalau percepatan. Ada contoh soalnya tidak ada? Oh, tidak ada. Jadi untuk percepatan ini kita bahas di kelas saja karena lebih enak dibahas di kelas kalau ini. Kalau saya harus daring lagi, besok saya carikan contoh soal. Untuk hari ini kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.